Halo rekan-rekan investor, selamat datang kembali lagi di sesi explainer kita. Siapkan kopi dan catatan kalian ya. Hari ini kita bakal ngadain semacam mentoring masterclass yang cukup mendalam. Kita mau bedah tuntas semacam otopsi korporat lah buat ngelihat realitas finansial yang lagi ruwet banget dari PT Mitra Pak Tbk atau yang biasa kita kenal dengan kode emiten PTMP. Sebagai investor, punya insting buat ngebedah anatomi krisis dan cara perusahaan nyelamatin diri, itu benar-benar skill yang wajib kalian punya. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan krusial. Buat saham PT MPP di harganya yang sekarang ini, apakah ini tuh murni peluang turnaround emas yang bisa bikin portofolio kalian panen besar? Atau jangan-jangan cuma value trap alias jebakan valuasi yang super bahaya? Target kita di sesi ini jelas banget, kita mau bongkar semuanya buat nemuin berapa sih nilai intrinsik atau harga wajar yang sebenarnya dari perusahaan ini. Biar pembahasannya terarah, ini nih roadmap kita hari ini. Kita bakal mulai dari misteri runtuhnya laba di 2025, lanjut ke otopsi fundamental laporan keuangannya, terus kita bedah manuver restrukturisasi PT MTR yang cukup ekstrim, habis itu baru deh kita hitung nilai wajar sahamnya, dan pastinya ditutup dengan kesimpulan praktis buat kalian para investor. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Kita bahas misteri di balik Labaga yang tiba-tiba kolaps di tahun 2025. Sebagai mentor kalian hari ini, saya mau ngajak kalian mikir kritis sedikit. Coba deh kalian pikirin paradoks yang satu ini. Gimana ceritanya sebuah perusahaan sukses nyetak pertumbuhan top line atau pendapatan sebesar 8%, tembus 207,7 miliar rupiah, tapi di waktu yang bersamaan, laba bersihnya hancur lebur sampai minus 498%. Nggak masuk akal kan? Logikanya, jualan makin banyak, ya untung makin gede dang. Jelas banget ada sesuatu yang fundamental yang rusak parah di dalam mesin operasional PTNP ini. Dan perbandingan ini benar-benar ngegambarin betapa parahnya situasi mereka. Coba lihat, di 2024 PTMP ini masih bisa loh nyetak laba 10,7 miliar rupiah. Terus tiba-tiba di 2025, angkanya terjun bebas jadi rugi bersih 55,7 miliar rupiah. Wow, rekan-rekan, ini tuh bukan cuma riak kecil atau bisnis yang lagi lesu sebentar. Ini benar-benar kolaps fundamental yang harus banget kita investigasi sekarang juga. Makanya, kita lanjut ke bagian kedua, waktunya kita gulung lengan baju dan mulai otopsi laporan keuangan mereka untuk cari tahu akar masalahnya. Bukti paling nyata itu selalu ada di laporan keuangan yang udah diaudit. Dan kalau kita perhatiin baik-baik apa yang terjadi antara pendapatan dan laba bersih, ketemu udah biang keroknya. Margin kotor mereka itu kegencet, turun dari 35,3% jadi sisa 30% aja. Tapi yang benar-benar jadi pembunuh utamanya, ledakan beban operasional. Biaya buat jalanin bisnis ini tiba-tiba meroket gak karuan. Narik kinerja operasional sampai rugi 20,5 miliar rupiah loh. Jadi, masalah utamanya itu bukan karena barangnya gak laku, tapi murni masalah manajemen biaya yang jebol. Terus, kalau kita tarik mundur dikit buat ngelihat polanya dari waktu ke waktu, wah kelihatan makin ngeri. Perhatiin deh lintasan kas mereka. Di tahun 2021, PT MP masih punya kas nyantai di atas 11 miliar rupiah. Tapi uang itu terus-terusan menguap, sampai nyentuh titik kritis cuma sisa 3,8 miliar rupiah di tahun 2025. Bayangin, 3,8 miliar itu ya seharga satu rumah lumayan di Jakarta Selatan lah. Tapi ini buat nyambung nyawa perusahaan publik, bantalan likuiditas mereka benar-benar udah habis tak bersisa. Dan efek domino dari semua itu, kita dihadapin sama angka yang cukup bikin mules ini. Return on equity atau ROE di minus 32,73%. Sebagai investor, kalian harus benar-benar paham makna dari angka ini. Artinya, alih-alih ngasih kalian nilai tambah atau keuntungan, perusahaan ini malah lagi sibuk ngebakar dan ngancurin modalnya sendiri. Jadi, kalau diresum, diagnosa kita nemuin kerentanan yang fatal banget. Dengan sisa kas cuma 3,8 miliar rupiah, mereka harus ngadepin utang jangka pendek raksasa sebesar 79,8 miliar rupiah. Nggak heran kalau auditor sampai ngeluarin peringatan soal going concern atau kelangsungan usaha. PTMP ini lagi di ujung tanduk, ngadepin ancaman eksistensial. Kalau nggak ada langkah bedah yang radikal, ya mereka nggak bakal selamat. Nah, ini ngebawa kita ke bagian ketiga, manuver restrukturisasi ekstrim yang dilakuin sama perusahaan di awal tahun 2026. Gini, perhatiin baik-baik. Manajemen akhirnya ngelakuin manuver yang saya sebut sebagai taktik in and out. Cukup rumit, tapi lumayan brilian.
Langkah pertama, PTMP ngejual 76,42% saham anak usahanya PTMR ke entitas di Singapura yang namanya Deep Source. Barengan sama itu, di langkah kedua, PTMP langsung beli balik aset-aset operasional dan mesin inti dari PTMR seharga 102,18 miliar rupiah. Terus langkah ketiganya, PTMR yang sekarang udah jadi miliknya Deep Source ini beralih fungsi jadi holding logistik. Intinya apa? Mereka tuh ngelepas cangkang perusahaannya ke pihak luar, tapi diam-diam nyimpan mesin cetak uangnya. Pinter kan? Tapi kenapa sih harus muter-muter ribet kayak gitu? Jawabannya ada di angka ini, 39 miliar rupiah. Itu adalah estimasi kas bersih yang berhasil masuk ke kantong PTMP dari transaksi tadi. Uang seger ini ibarat nafas buatan yang datang di saat kritis. Likuiditas inilah yang benar-benar mereka butuhin sekarang buat nutup utang jangka pendek yang udah nyekek leher tadi. Strategi ini tuh sebenarnya nunjukin eksekusi yang rapi banget. Nggak cuma dapat suntikan dana darurat, mereka juga berhasil ngejaga bisnis inti packagingnya tetap aman. Dan yang paling gokil sih, mereka manfaatin celah dari aturan pajak baru, yaitu PMK 1 tahun 2026. Aturan ini ngabulin mereka buat mindahin aset pakai nilai buku. Efeknya apa? Restrukturisasi ini jadi netral pajak. Nggak ada tuh cerita bayar penalti pajak gede-gedean. Harus diakui, penguasaan regulasi dari manajemen di titik ini lumayan kelas atas. Sip, kita lanjut ke bagian keempat. Disinilah letak inti dari mentoring kita hari ini. Menghitung nilai wajar sahamnya berdasarkan semua fakta tadi. Saat ini, di pasar, sahamnya diperdagangkan di kisaran Rp72 per lembar. Nah, saya mau nantang insting kalian. Menurut kalian, dengan harga segitu, apakah kita lagi dikasih diskon gede-gedean yang sayang banget kalau dilewatin? Atau jangan-jangan kita lagi nekat nangkep pisau yang lagi jatuh? Yuk, kita buka angka-angka valuasinya. Coba perhatiin gap valuasi yang jomplang ini. Harga pasar di Rp72. Tapi pas kita hitung pakai kacamata fundamental murni, misalnya pakai dividen discount model, nilai wajarnya itu cuma Rp39. Dan kalau kita lebih konservatif lagi pakai discounted cash flow, nilainya malah minus Rp169. Gila kan? Jurangnya lebar banget. Pasar saat ini tuh sama sekali nggak ngelihat fundamentalnya. Mereka cuma lagi ngasih harga buat option value. Artinya pasar masih berharap tinggi kalau manuver restrukturisasi gila-gilaan tadi bakal beneran sukses ngebalikin kejayaan perusahaan. Kalian sebagai investor rasional harus selalu ingat angka Rp39 ini. Kenapa? Karena ini nunjukin kalau harga Rp72 sekarang itu udah terbang jauh dari jangkar fundamental amannya. Gampangnya gini, kalau ternyata skenario restrukturisasi ini macet di tengah jalan, harga saham ini nggak punya landasan pijak yang kuat buat nahan biar nggak makin anjlok. Downside risk atau risiko kerugiannya itu masih nggak ngelebar banget. Tapi sebentar, sebagai mentor yang objektif, kita harus lihat skenario dari dua sisi. Coba cek laporan kuartal pertama di 2026. Kelihatan ada secercah harapan nih. Laba bersih mereka tiba-tiba loncat drastis, naik 144%. Wah, bagus dong. Eits, tunggu dulu. Coba lirik baris pendapatannya. Pendapatan mereka nyatanya malah turun 14,79%. Laba yang kelihatannya gede itu ternyata cuma hasil dari potong biaya jor-joran dan dapat durian runtuh dari yang namanya pendapatan lain-lain. Jadi, buat saya pribadi, kualitas laba ini rada meragukan, karena roda bisnis utamanya sendiri malah makin nyusut. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Ini kesimpulan praktis yang bisa kalian ambil. Kalau kita mau main netral, ada dua jalan cerita di sini. Kalau kita pakai skenario optimis atau bull case, lonjakan laba di kuartal pertama ditambah suntikan dana dari manuver Deep Source tadi emang bisa banget jadi amunisi turnaround yang solid. Tapi kalau kita beralih ke skenario bear case atau alias pesimis, kita nggak bisa tutup mata sama kondisi makro. Indeks manufaktur kita lagi kontraksi alias loyo. Ditambah lagi PTMP ini kan bergantung banget sama supply dari prinsipal luar. Kalau industri manufaktur secara umum lagi lesu darah, siapa juga yang mau beli mesin packaging baru kan? Makanya, sebelum kalian gatel pengen masukin duit ke saham ini, saya buatin daftar periksa mentor yang wajib banget kalian pantau di kuartal-kuartal ke depan. Pertama, pelototin terus itu yang namanya pendapatan lain-lain. Pastiin ini bukan cuma rezeki nomplok sekali lewat, tapi beneran berkelanjutan. Kedua, cek kualitas aset mereka setelah perombakan besar ini selesai. Jangan sampai ada penurunan nilai atau impairment lagi. Terakhir, pantau ketat urusan kepatuhan dari OJK. Karena kalau ada masalah administrasi dan izinnya molor, dana segar yang ditunggu-tunggu itu bisa batal masuk. Pada akhirnya, rekan-rekan, manuver manajemen melepas anak usahanya itu sebenarnya adalah tindakan menukar potensi pertumbuhan masa depan demi kelangsungan hidup hari ini. Mereka korbanin prospek jangka panjang biar nggak bangkrut sekarang. Nah, pertanyaan pamungkas dari saya buat kalian bahwa pulang dan renungin. Apakah taruhan bertahan hidup semacam ini?
Sepadan dengan risiko yang mau kalian masukin ke dalam portofolio investasi kalian? Semua balik lagi ke kalian. Pelajari baik-baik datanya, timbang risikonya pakai kepala dingin, dan buatlah keputusan yang paling matang. Terima kasih udah gabung di sesi explainer kita hari ini. Sampai jumpa di analisis berikutnya.